memintanya kembali. Ayo duduk, kita harus bicara dulu. Galih menunjuk kursi di hadapannya. Raffi hendak melangkah, namun Vio masih menempelkan wajahnya di punggung sang suami. Kedapatan bermesraan di kamar membuatnya sangat malu. Ia bahkan memaki dirinya dalam hati karena lupa mengunci pintu. Aku malu, bisiknya dari belakang. Udah, nggak apa-apa. Balas Raffi menoleh sedikit, menarik tangan istrinya dan membawa duduk di sofa. Vio benar-benar malu, tak berani lagi menatap ayah dan mertuanya. Raffi melirik Marcel yang duduk di sofa tunggal, bertanya-tanya dalam hati bagaimana ia bersama Joe dan Galih bisa bersamaan ke apartemen. Kok bisa di sini? Kami yang bawa. Vio menghilang secara tiba-tiba. Karena sebelumnya ada kejadian seperti ini, jadi kami harus waspada. Ucap Joe. Lelaki itu menghela napas sambil menunduk, sementara Raffi mengangguk. Menyimpulkan dalam hati. Vio, bagaimana kamu bisa kemari? Ayah lihat di CCTV kamu jalan sendirian keluar. Apa kamu tidak memikirkan kalau itu berbahaya? Galih menatap putrinya. Maaf, ayah. Kalau aku minta izin, ayah sama bunda pasti nggak izinin keluar malam. Makanya aku pergi diam-diam. Aku pikir nggak akan jadi masalah karena aku perginya ke tempat suamiku. Jawab Vio takut-takut. Raffi menoleh dan menatapnya sejenak, sudut bibirnya melengkung tipis. Kehangatan menjalar ke hati mendengar kata suami yang tersemat di antara barisan kata. Merasa senang telah diakui sebagai suami. Tangannya mengulur membelai puncak kepala sang wanita, lalu menggenggam tangannya. Kamu menghilang tiba-tiba dan itu membuat kami panik, nak. Lihat yang terjadi, kami bahkan mencurigai Marcel dan memerintahkan orang-orang kami untuk mencari kamu. Imbuh Galih. Maaf, aku nggak tahu kalau jadinya akan membuat semua orang panik. Ya sudah, lain kali jangan diulangi. Jadi kamu kesininya sendiri. Aku minta tolong diantar teman. Jawab Vio tanpa menyebutkan nama kakak sepupunya yang turut memuluskan jalannya malam ini. Padahal sebelumnya, Boy sudah menyarankannya untuk minta izin. Maaf, ayah. Aku yang salah. Seharusnya saat Vio sampai di sini, aku langsung kabari ayah. Timpal Raffi. Tapi yang terjadi malah kelonan duluan. Joe menahan tawa setelah mengucapkan kalimat bernada ledekan, membuat sepasang suami itu bersemu merah. Soal itu, Raffi mengatupkan bibir, bingung harus berkata apa. Itulah yang membuat kami semakin panik. Vio tiba-tiba hilang dan nomormu tidak bisa dihubungi. Joe menghela napas, membuat Raffi meringis pelan. Niatnya menonaktifkan ponsel untuk beristirahat sejenak dan menenangkan diri dari segala masalah yang membelit akhir-akhir ini. Jadi kalian sudah berbaikan? Tanya Galih. Alhamdulillah. Raffi mengangguk diiringi senyum tipis. Menatap ayah mertuanya. Ayah, aku sempat mengembalikannya agar kami punya waktu untuk sama-sama menenangkan hati. Jujur saja, aku juga berat kalau harus jauh darinya, apalagi dia dalam keadaan hamil. Tapi, malam ini juga, bolehkan aku memintanya kembali? Keputusan sepenuhnya ada di tangan kalian. Kami sebagai orang tua hanya bisa memberi dukungan. Vio, kalau mau ikut pulang boleh. Mau tetap di sini bersama suamimu juga boleh. Aku mau tetap bersama suamiku, ayah. Tutur Vio. Alhamdulillah. Semoga kalian berdua bisa mengatasi setiap masalah yang datang. Balas Joe, lalu menatap Galih. Tapi, kalau boleh usul, lebih baik pernikahan mereka diumumkan dengan resepsi. Keadaan sudah aman dan mereka sudah bisa saling menerima. Aku rasa tidak ada halangan lagi. Aku setuju. Timpal Galih. Bulan depan Vio wisuda, kita bisa menggelar resepsi setelah wisuda. Apa perlu resepsi? Ayah? Tanya Raffi ragu. Tidak juga sebenarnya, itu tergantung kalian mau menggelar resepsi atau tidak. Sebenarnya, itu hanya untuk menghindari fitnah. Selain itu,
sebagai seorang ayah, aku pasti ingin anakku punya kenangan mengesankan tentang hari pernikahannya. Bukan begitu, Joe? Ya, aku juga. Raffi anak sulungku. Pernikahannya adalah pernikahan pertama di keluargaku. Karena itu, aku ingin menggelar pernikahan meriah. Kalau begitu, kita harus rapat keluarga dulu untuk membicarakan semuanya. Deal. Timpal Joe. Lain halnya dengan Marcel yang diam saja mendengar pembicaraan mereka. Bulan depan, ayahnya akan menghirup udara bebas untuk pertama kalinya setelah belasan tahun terkurung di balik jeruji besi. Akankah Raffi mengingat ayah kandungnya dan melibatkan ayah mereka itu untuk hari pentingnya? Rasanya tidak mungkin, mengingat permusuhan Bayu dengan keluarga Darmawan. Karena sudah larut malam, aku rasa kita semua butuh istirahat. Ucap Galih mempersingkat waktu. Benar. Setelah panik kita memang butuh merenggangkan otot-otot. Joe menatap Marcel yang masih diam di tempatnya duduk. Ayo, nak. Aku akan mengantarmu pulang lebih dulu. Marcel hanya menyahut dengan anggukan kepala. Mereka akhirnya berdiri, begitupun dengan Vio dan Raffi. Namun, saat itu juga Raffi merasakan kepalanya berdenyut, tubuhnya mendadak semakin lemas. Ia kembali terduduk di sofa sambil memijat kepala. Kak Raffi kenapa? Tanya Vio khawatir, mengusap kening suaminya. Demam tak kunjung turun. Gak apa-apa, cuma pusing sedikit. Melihat wajah putranya yang pucat dengan beberapa lebam jejak perkelahian dengan Marcel, Joe seketika dipenuhi rasa khawatir. Ada apa? Kenapa wajahmu pucat? Kak Raffi demam, ayah. Aku sudah kompres tapi demamnya nggak turun-turun. Jawab Vio. Han, lemah. Baru begitu sudah demam. Gurau Joe. Ayah, aku sudah demam sebelum Vio datang. Balas Raffi paham kemana arah pembicaraan ayahnya. Galih terkekeh. Imunnya kurang kuat. Joe menyentuh kening Raffi dan merasakan suhu tubuh yang cukup tinggi. Demamnya lumayan tinggi. Apa tidak sebaiknya kita ke rumah sakit saja? Sekarang musim DBD. Enggak, ayah. Aku nggak apa-apa. Cuma demam biasa. Nanti juga sembuh sendiri. Kalau tidak mau ke rumah sakit, ikut pulang ke rumah saja dulu. Takut ada apa-apa. Kasihan Vio merawat kamu sendiri kalau hanya berdua di sini. Raffi melirik istrinya yang juga menatapnya khawatir, takut Vio akan keberatan ikut ke rumah mertua. Mau ikut ke rumah ayah nggak? Mau? Jawab Vio cepat. Akhirnya, Raffi setuju pulang ke rumah ayahnya. Sementara Galih mengantar Marcel pulang terlebih dahulu. Sepanjang jalan menuju rumah Marcel membeku, seperti penjahat yang duduk semobil dengan korbannya. Ia bahkan sempat mengira Galih akan memukul atau mengatakan sesuatu yang akan menyinggung dirinya sebagai anak penjahat. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan, karena Galih malah bersikap baik kepadanya. Mereka mengobrol santai. Galih sempat menanyakan apa saja yang dilalui Marcel bersama ibunya selama Bayu di penjara. Marcel pun menjawab apa adanya, bahwa ia dan ibunya menjalani hidup yang tidak mudah. Ia juga bercerita tentang dirinya yang baru bertemu dengan Bayu di usia 11 tahun. Maaf, aku sudah mencurigaimu karena Vio menghilang. Ucap Galih sesaat sebelum Marcel turun dari mobilnya. Nggak apa-apa, Om. Aku yang minta maaf karena sudah buat masalah. Jangan marah sama abangku. Dia nggak salah. Dia menutupi perbuatanku supaya aku nggak semakin dendam. Aku mengerti. Soal masalahku dengan ayahmu di masa lalu, demi Allah aku tidak menyimpan dendam sedikit pun terhadapnya. Hanya saja proses hukum harus tetap berjalan dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk meringankan hukumannya. Marcel mengangguk. Raffi sudah jelaskan semuanya. Aku baru paham kesalahan ayah memang gak bisa dibenarkan. Apapun kesalahannya, jangan menghakimi ayahmu, nak. Semua orang pernah khilaf. Aku pun pernah khilaf dan punya dosa di masa laluku. Galih menepuk bahunya. Makasih, Om, sekali lagi maaf.
tidak apa-apa. Setelah berpamitan, Marcel turun dari mobil. Sementara Galih meraih ponsel dan segera menghubungi istrinya. Saking leganya karena Vio ditemukan, ia sampai lupa menghubungi Riana. Assalamualaikum, Mas. Gimana? Apa ada kabar tentang Vio? Pertanyaan itu menjadi sambutan pertama saat panggilan terhubung. Galih tertawa kecil mendengar suara panik istrinya. Maaf, sayang. Aku lupa kabari kamu. Apa terjadi sesuatu dengan Vio? Tidak. Vio baik-baik saja. Haf, kelakuan anak itu benar-benar bikin spot jantung. Hah? Memang kenapa, Mas? Ternyata dia pergi menyusul suaminya. Kamu tahu, aku dan Joe panik mencari sampai menuduh orang, tapi dia dan suaminya malah enak-enakan pelukan di apartemen. Apa? Nyaris tak percaya, Riana memekik. Vio ada bersama Raffi? Iya. Masalahnya lagi, Raffi tidak bisa dihubungi, jadi aku dan Joe menyusul ke apartemen. Alhamdulillah, mereka sudah berbaikan. Hela napas lega Riana terdengar dari sana. Berulang-ulang ia berucap syukur penuh haru. Alhamdulillah, semoga ini awal yang baik untuk mereka berdua. Amin. Tapi bagaimana dia bisa pergi sendirian, Mas? Apa ada yang mengantarnya? Setahu Riana putrinya itu sangat penakut dan tak akan berani pergi di larut malam seorang diri. Katanya dia minta bantuan seseorang. Tapi aku juga tidak tahu siapa yang membantunya melarikan diri. Riana terkekeh. Anak itu bandel sekali. Tapi tidak apa-apa, yang penting dia baik-baik saja. Ah, lega sekali, ya Allah. Hanya saja Raffi yang demam, jadi sekarang dibawa Joe pulang ke rumahnya. Takut ada apa-apa, Vio juga ikut dengan mereka. Syukurlah kalau Vio mau ikut suaminya. Riana kembali bernapas lega. Sekarang kamu di mana, Mas? Baru mau pulang. Aku habis antar Marcel. Kepulangan Joe ke rumah disambut Irene dengan penuh khawatir. Namun, ia dapat bernapas lega setelah Joe menceritakan tentang Vio yang tidak hilang, melainkan menyusul suaminya ke apartemen. Sekarang mereka sedang duduk di ruang keluarga. Irene baru saja memberikan obat penurun panas kepada Raffi dan memintanya istirahat di kamar. Alhamdulillah, Nak. Ibu sudah khawatir. Tadi sempat teleponan sama bundamu dan dia lagi nangis. Ucap Irene memeluk menantunya. Maaf, Bu, aku nggak bilang sama bunda dan membuat semua orang panik. Soalnya kalau minta izin, pasti nggak boleh keluar malam sama ayah bunda. Kenapa nggak tunggu besok pagi? Takut Kak Raffi pergi jauh. Ucapnya lirih. Takut kayak Bian ditinggal Kak Arlan sampai bertahun-tahun. Irene Raffi tertawa pelan mendengar ucapan Vio. Raffi mana tahan jauh dari istrinya, apalagi kamu lagi hamil. Ya takut aja, Bu. Nggak apa-apa, Nak. Yang penting kalian baik-baik saja. Sekarang kamu istirahat juga. Jangan sampai kamu ikut sakit. Tidurnya di mana, Bu? Di kamar suami kamu lah. Mau di mana lagi? Ya udah, aku duluan, ya, Bu. Iya, sayang. Kembali ke kamar, Vio memandang punggung suaminya yang sudah terbaring dalam posisi membelakangi dirinya. Ingin mengganti pakaian sebelum tidur, tetapi tidak memiliki pakaian ganti. Meminjam pakaian Yasmin, sepertinya sang adik ipar sudah tidur dan ia tidak enak mengganggu. Akhirnya, Vio membuka lemari pakaian suaminya. Ia memutuskan meminjam piyama milik Raffi yang ternyata yang sangat kebesaran di tubuhnya. Ujung kaki dan ujung tangan sampai digulung beberapa kali. Saat akan menutup kembali pintu lemari, pandangannya tertuju pada bingkai foto yang terselip di bawah lipatan pakaian. Menarik bingkai, matanya seketika berbinar. Hati terasa menghangat. Foto masa kecilnya bersama Raffi tersimpan dengan baik di lemari. Foto itu diambil dengan kamera ponsel milik Boy saat mereka masih tinggal di sebuah pemukiman padat di luar kota, beberapa hari setelah Galih menemukan mereka. Raffi yang kala itu berusia 8 tahun mengenakan pakaian lusuh menggendong Vio di punggungnya.
Vio sendiri sedang menangis setelah diejek teman-temannya, dan Boy mengambil gambar mereka sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada Alfian atas hinaan yang dilakukan anak-anak lain terhadap Vio. Kak Raffi menyimpan foto ini? Ia bergumam pelan. Ujung jarinya mengusap foto penuh kenangan itu. Ketika membalikkan foto, matanya seketika berair. Berapa harga vacuum cleaner Ana baru ni? istilah Viola Mungkin dalam Kainisa. RM200. Kalau saya kata ini ada Tulisan kuasa tangan sebutan yang Raffi sangat yang kuat. dibuat Pakai dengan jenis seni kunci kaligrafi disediakan yang untuk indah. kasih semua. Vio mengusap lelehan air mata. Kembali memandang suaminya dengan perasaan berbeda. Lalu, perlahan mendekat, menyusupkan tubuhnya di bawah selimut. Kak Raffi! Panggilannya setengah berbisik. Raffi yang terpejam itu perlahan membuka mata. Han, kenapa, sayang? Kangen.